Nah, untuk kembali ke Lembu Sekilan, sepaham kula itu ajian untuk semacam aji penatasan lah, lebih semacam itu. Tapi ini sistem kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya sowan ke dalamnya Mak Rom. Dolan sowan koyo ngampuh kae. Dibuka dulu Mak, dibuka gini sebentar biar pemirsa juga tahu. Nah ini kita pakai lagi ya. Nah ini saya sudah ke Mak Rom. Kali ini saya pengen kita pengen membedah satu hal yang menjadikan rasa penasaran bagi para pemirsa semuanya. Kan beberapa dari pemirsa itu banyak yang nanya tentang ini Mak, ilmu lembu sekilan. Ya. Ilmu lembu sekilan ini pada masa lalu yang sangat terkenal itu dimiliki oleh Sultan Pajang, Kanjeng Sultan Hadiwijaya, atau yang pada masa mudanya bernama Joko Tingkir atau Mas Karebet. Konon juga sempat dimiliki oleh Mahapati Gajah Mada. Ini Aji Lembu Sekilan. Nah, saya sendiri cuma ya sekilas-sekilas gitu Mak, gitu. Sekilas-sekilas, oh lembu sekilan ini enak diterangin ini dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini karena Mak Rom saya yakin lebih tahu di bidang ini. Ini Mak, Aji Lembu Sekilan itu sebenarnya gimana ini Mak? Sepaham kula nggih. Juga sebatas cerita Mas, saya tidak mempelajari cuma, tapi dulu pernah almarhum Bapak juga cerita macam ilmu-ilmu semacam itu, termasuk ilmu tua Mas. Iya, ada bojo putih atau ilmu bajul putih. Ya, kemudian Lot putih. Iya, macam itu. Terus ada lagi yang itu ketek putih. Kalau tidak salah dulu pernah mungkin begini, cuplikan mantranya kalau tidak salah gini. Sun matek ajiku si ketek putih hapeng lalu begini. Jadi semua apapun yang digendong lah kita kuat manggul bisa kita bawa ke atas. Itu kata bapak saya gitu. Nah, untuk kembali ke Lembu Sekilan, sepaham kula itu ajian untuk semacam aji penatasan lah, lebih semacam itu. Tapi ini sistem kerjanya kemungkinan, saya kulaturi kemungkinan, mohon maaf bila tidak sesuai dengan kersa panjenengan. Ini jenenge Lembu Sekilan. Ketika kita tuh ada senjata atau apapun yang mengenai kita, itu mungkin itu kurang satu hilang itu tidak sejengkal. Jadi sebenarnya antara senjata atau pukulan atau tendangan yang nyampe ke badan kita itu masih ada jarak segini ya Pak ya? Iya. Sekitar sejengkal. Nah itu adalah sekilas tentang definisi dan juga cara kerja dari Aji Lembu Sekilan. Nah, karena kebetulan almarhum bapaknya Mak Rom kan dulu juga pelaku ya Mak? Pelaku spiritual bisa semacam itu juga, termasuk mungkin kalau seni jaranan Jawa itu. Jaranan Jawa juga almarhum bapak itu penari jadil lanang. Kala itu jadi era 48 lah. Itu pernah nggak Mak diceritakan sama beliau laku apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang yang pengen menekuni Aji Lembu Sekilan itu? Terutama pengendalian diri. Jadi pengendalian diri, ketenangan, macam itu. Tapi untuk ritual laku maupun tidak ada. Cuma intinya ilmu-ilmu yang seperti itu yang harus dilakukan itu kesabaran harus tinggi lah. Kesabaran tinggi juga
ojo gerusa-gerusu lah. Iya. Ketenangan tetap menghadapi itu. Kemungkinan dari kita mikir logika saja, mungkin dari situ juga orang menebas apapun mungkin jadi grogi atau kelihatannya kok tenang, kok mau saya pukul pakai senjata kok kelihatan tenang, mungkin sudah menimbulkan aura minder lah di setidaknya kita sudah punya keunggulan psikologis ya, Mak. Mungkin seperti itu lebih yang mungkin penjelasan yang lebih mudah dipahami lah. Mungkin. Kalau ini, Mak, mungkin namanya ilmu kan pasti ada pantangannya. Iya. Pernah nggak dulu beliau bercerita bagaimana pantangan Haji Lembu Sembilan, atau barangkali Mak Rom sendiri pernah punya wawasan tentang bagaimana, terutama seampuh apapun kita atau seampuh apapun tetap punya kelemahan. Untuk manusia sendiri kelemahan dari manusia. Iya. Aku loh. Nah itu sifat akunya itu mungkin itu. Jadi misalnya kita perang. Iya. Kita lolos dari Lembu Sembilan, akhirnya ternyata kamu kalah dari saya, aku ternyata saya lebih daripada kamu. Mungkin itulah yang menjadi penghancur dari ilmu-ilmu atau khususnya Lembu Sembilan itu. Ojo kibir ndak aber. Kibir itu sombong, aber itu apa ya? Aber itu menjadi tidak punya kekuatan, tambar. Nah, istilahnya wong Jawa tambar. Jadi di dalam dunia spiritualis Jawa itu ada istilah ojo kibir ndak aber. Jangan sampai sekali-kali kita mempunyai sifat sombong, karena sombong itu adalah pantangan dari semua ilmu. Akhirnya apa yang kita miliki menjadi pudar, menjadi tambar, menjadi tidak lagi ada kekuatan. Terutama ilmu-ilmu Jawa itu sebenarnya sepaham saya itu banyak sekali tutur-tutur. Benar-benar ilmu kuno itu mungkin sekarang andaikan dicari kira-kira si eneng apa ada apa enggak. Contohnya lagi Bandung Bondowoso, kemudian Brojo Musti, terus Ajian Botor Sewu itu. Seperti apa itu, Mas? Botor Sewu itu yang untuk kekebalan, separuh untuk kekebalan. Botor itu kan buah dari apa? Kecibir. Nah, kalau enggak salah dengar dulu Mbah Kong itu punya teman namanya Yaigil dari desa sebelah itu. Coba melakukannya itu tiap ketika ada bintang orang Jawa lintang alian, kita menelan itu buah ciper itu. Buah ciper itu. Jadi fungsinya untuk kekuatan lah semacam itu. Memang kedengarannya aneh, tapi real ada itu orang-orang Jawa. Faktanya memang ada ilmu Jawa. Iya. Karena orang Jawa itu selalu lekat dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, mana kalau dibilang jaduk kok. Kalau jaduk itu konotasinya negatif tapi wis Adi Jaya Kawijayan Guna Santikan itu orang Jawa itu bisa dibilang gudangnya. Nah, mungkin tidak akan bisa kita cerna dengan akal sehat kita ketika kita hidup di era milenial ini. Tetapi bahwa itu nyata itu benar ada, benar-benar ada. Terus ada lagi macam ilmu apa itu? Bukan mengarah gasuk, mecah awak. Intinya ada orang yang tahu kita di sini, ada orang tahu macam 1000 bayangan apa lah itu kalau di Mataraman namanya Kakang Kawah Hadi Hari-hari. Ya, kita bisa menjadi beberapa orang itu loh. Ya. Nanti kan kita cari atau kita gali lagi itu, terus yang jadi narasumber siapa? Iya. Karena kita kan sudah hidup di abad yang seperti ini. Kedua, memang beberapa pelaku yang masih hidup pun, maksud kita pelaku itu beliau-beliau orang tua yang memang menguasai Adi Jaya Kawijayan yang seperti itu. Beliau-beliau itu lebih suka menyembunyikan apa yang dimilikinya, tertutup. Karena ada filosofi ojo kibir itu tadi ya, Maya. Beliau-beliau tidak mau memamerkan apa yang dimiliki, bukan tidak ingin berbagi pengetahuan, tidak. Akan tetapi beliau-beliau itu lebih takut disangka sebagai orang yang sombong. Terus ada lagi untuk tentang keilmuan itu. Katanya lubang yang kosong tanpa cabang, namun digogoni
iya sembuh oleh iwak. Itu biasanya seperti itu. Kelihatan seperti kolam, tidak ada ikannya, tapi kita mencarinya, ternyata ada. Itu pasti juga dapat. filosofi orang Jawa. Jadi tidak pernah diperlihatkan kalau perlu, kalau orang dulu ketika mbah atau bapak kesuwargi golek ilmu aja sampai koncone ngerti. Nah itu loh salah satu yang seharusnya kita juga sebagai anak muda Jawa itu bisa mencontoh. Mencari ilmu itu jangan dipamerkan ke sana kemari ya Mas. Oh ini saya lagi nuntut ilmu ini, lagi punya ini, lagi belajar ini. Tidak seharusnya seperti itu. Akan tetapi biarkan ilmu itu sendiri yang akhirnya berkembang, bermanfaat, dan orang menjadi tahu karena manfaat yang sudah dikeluarkan. Bukan karena orang lain itu tahu karena kita pamerkan. Gitu ya. Jadi ini obrolan kita yang secara singkat bersama Mak Rom tentang satu aji lembu sekilan. Ya, aji lembu sekilan itu seperti itu tadi definisinya. Terus ya pantangannya seperti itu. Nek lakune belum dibocori ya Mak. Nanti kapan-kapan kita akan ada konco-konco yang lebih tahu nggih. Nanti bisa ditulis di kolom komentar biar kita lebih banyak tahu apa yang tersembunyi dari alam bumi Jawa ini. Biar kita juga belajar, belajar. Monggo. Nggih. Matur nuwun untuk semuanya yang sudah menyimak video ini, semoga bisa menambah wawasan kita semuanya, menambah pengetahuan kita semuanya, dan tentu saja harapan saya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.